Sekarang masih jempalian nggak? Masih jempalian kah tulisannya? Oh enggak, oke kalau enggak. Kita langsung tadi sampai halaman berapa? Iya, loading. Iya. Sebentar. Ini juga sering ngehang, nggak tahu kenapa ini. Kita lanjut ya. Tadi kan sudah apa? Adverb of condition ya. Kemudian kita lanjut adverb of result, yaitu klausa adverbia yang menyatakan akibat. Contohnya, she is so sure that she cannot become a stewardess, atau she studies so hard that she is successful in her study. Itu kan penyebabnya. Jadi kalau dia belajar dengan keras, maka dia menjadi sukses di studinya. Kemudian selanjutnya adalah adverb of purpose, yaitu klausa adverbia yang menyatakan tujuan. Contohnya, Dina takes a computer lesson in order that she can get job easily. Jadi kan Dina mengambil kursus komputer supaya dia mendapatkan pekerjaan dengan mudah, atau people eat nutrition food so that they will keep healthy. Sehingga orang-orang itu memakan nutrisi untuk agar mereka bisa tetap sehat. Jadi kan di sini kan tujuannya, kalau yang poin kedua ini kan mereka meminum, mengkonsumsi nutrisi itu untuk mendapatkan kesehatan. Itu sebagai adverb of purpose. Kemudian selanjutnya adalah adverb of comparison, yaitu klausa adverbia yang menyatakan perbandingan. Seperti ini, Johnny can speak English as fluent as his teacher. Berarti kan Johnny dapat berbahasa Inggris secanggih ya, apa sih fluent itu, sebagus gurunya. Atau an elephant is setara gurunya. An elephant is stronger than a rabbit. Berarti kan gajah itu lebih kuat daripada kelinci. Itu dia menyatakan perbandingan dari dua hal. Itu untuk adverb. Ada pertanyaan nggak dari penjelasan adverb tadi yang ada 10 apa berapa tadi? Di sini ada pertanyaan kah? Enggak, oke. Kalau tidak, sekarang kita lanjut ke some and any. Some dan any itu digunakan sebagai kuantitatif adjektif untuk kata benda yang dapat dihitung, atau countable noun dan tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Di sini adalah beberapa penggunaan some, yaitu yang pertama, pernyataan yang bersifat positif. Untuk poin yang pertama, dia pada kata jamak yang dapat dihitung. Sebagai contohnya, I have some report to learn, atau some students are waiting for you. Kemudian untuk yang B, kata benda tunggal yang dapat dihitung. Contohnya, I'm sure I will meet him someday, atau I meet him in some place. Kemudian poin yang C, pada kata benda yang tidak dapat dihitung. Sebagai contohnya,
I need some help to meet you. Penggunaan some yang lain yaitu digunakan dalam kalimat tanya, di mana penanya mengharapkan jawaban ya. Sebagai contohnya, did he give you some coffee? Atau is there some oranges in the refrigerator? Itu adalah penggunaan dari kata some. Untuk poin yang ketiga, yaitu untuk menawarkan sesuatu atau mengundang. Sebagai contohnya, would you like some pens? Atau could I have some books please? Itu adalah penggunaan untuk some, untuk menawarkan sesuatu atau mengundang sesuatu. Sekarang kita berganti ke any. Any digunakan dalam kalimat yang menggunakan not. Jadi kalau some tadi dalam bentuk positif, berarti any digunakan dalam bentuk negatif, yaitu he didn't give me any coffee, atau I don't want any more cake, atau there isn't any reason to complain. Kemudian ini juga digunakan dalam kalimat tanya. Contohnya, do you have any friend in Hong Kong? Atau do you want to any sugar in your tea? Atau bisa juga have you got any children? Itu adalah penggunaan dari kata any. Di sini ada pertanyaan untuk Mas dan Eni. Pemakaian Mas dan Eni di sini. Kemudian kalau tidak, kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu tentang transition. Kita akan masuk ke transition word. Di sini akan banyak penjelasan untuk macam-macam transition word ini. Dia mulai hilang-hilang. Coba di sini. Kalau di sini tadi kan intinya sebenarnya kalau some itu digunakan untuk yang bersifat positif, Mbak, atau dalam bentuk positif. Sedangkan any itu untuk yang dalam bentuk negatif. Itu adalah hal yang perlu dipegang. Jadi kalau seandainya ada have, I have some, berarti kan kalau I have itu berarti kita menggunakan some. Kalau I have not itu berarti menggunakan any. Itu adalah apa? Untuk pertama yang harus kita ingat-ingat untuk penggunaan dari some dan any itu. Yang lebih gampang sih gitu. Jadi formnya kalau some itu untuk form positif, sedangkan any itu untuk negatif. Itu sih untuk pegangan awalnya. Mungkin kebalik-balik mungkin. Salahnya di apa katanya? Nggak dijelasin ya, Mbak? Ya, Mbak Tri ya. Walah, tetap nggak bisa ya. Coba sebentar ya. Kita masuk ke transition ya. Tadi transition adalah kata transisi yang digunakan untuk membantu membangun koneksi yang jelas antara ide-ide dalam kalimat atau paragraf dan menjamin bahwa kalimat-kalimat dan paragraf tersebut dapat dimengerti dengan baik. Itu adalah fungsi dari transition word. Kemudian di sini ada beberapa contoh dari beberapa jenis dan fase dan frase transition. Yaitu yang pertama ya adalah addition atau tambahan. Addition atau tambahan berfungsi untuk memberikan tambahan informasi dari pernyataan induknya atau kata yang biasa digunakan yaitu also, again,
as well as, besides, coupled with, atau furthermore, in addition, likewise, atau moreover. Itu ada kata-kata yang biasa kita gunakan untuk addition. Sebagai contohnya, she can speak English besides French. Berarti kan dia bisa berbicara bahasa Inggris selain Prancis, atau don't do that again. Atau soto Medan was excellent and likewise the Marquisa, yaitu soto Medan itu sudah excellent seperti juga dengan Marquisa. Kemudian dia juga digunakan sebagai konsekuensi atau konsekuensi. Sebagai konsekuensi, yaitu berfungsi untuk menyatakan konsekuensi dari suatu perbuatan kata yang bisa digunakan. Konsekuensi yaitu berfungsi untuk menyatakan konsekuensi dari suatu perbuatan. Kata yang bisa digunakan diantaranya according, as a result, consequently, for this reason, for this purpose, hence, otherwise, so then, atau kata-kata yang lainnya. Sebagai contohnya, she dies as a result of her injuries, atau my car broken down and consequently I arrived rather late, atau thereupon he got up and walked out. Itu adalah konsekuensi atau kata yang disebut dengan menggunakan konsekuensi. Selanjutnya adalah kontras dan comparison. Kok enggak itu ya? Untuk kontras dan comparison, berfungsi sebagai perlawanan dari makna sebelumnya dan memberikan perbandingan kata yang biasa digunakan, yaitu by the same token atau conversely atau instead, likewise, on one hand, on the other hand, atau yang lainnya. Untuk sebagai contohnya, I'm going to bed and you will be well advised to do likewise. Atau you can add the fluid to the powder or conversely the powder to the fluid. Berarti kan kamu bisa menambahkan air ke dalam powder atau sebaliknya, kamu bisa menambahkan juga powder di dalam air. Kemudian transition word juga digunakan sebagai direction yang berfungsi untuk menunjukkan tempat atau arah. Kata yang biasa digunakan yaitu here, there, over there, opposite, under, above, to the left, to the right, atau in the distance. Sebagai contohnya, I was waiting you there, atau he has standing over there. Selanjutnya, dia berfungsi sebagai diversion atau berfungsi untuk membelokkan pembicaraan. Kata yang biasa digunakan by the way atau incidentally, yaitu sebagai contohnya,
Incidentally, how is Miranda? I have never heard about her for years. Atau by the way, how is Miranda? I have never about her for years. Itu adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk membelokkan pembicaraan. Kemudian dia juga berfungsi sebagai empasis atau digunakan untuk menekankan maksud pembicaraan. Kata yang biasa digunakan yaitu above all, chiefly, with attention to atau especially, particularly atau singularly. Sebagai contohnya, he waits a long time above all else to see his family again. Atau the government is chiefly concerned with controlling inflation. Kemudian yang selanjutnya adalah exception yang digunakan untuk membuat pengecualian. Kata yang biasa digunakan yaitu bearing, beside, except, excepting, excluding, exclusive, or other than, atau outside of. Sebagai contohnya, apart from going to Italy and Spain, he will also visit Britain. Atau bearing accidents, we should arrive home on time. Exception. Kemudian selanjutnya transition word juga dapat digunakan sebagai exemplifying, yaitu digunakan untuk memberikan contoh dari pernyataan sebelumnya. Kata yang biasa digunakan itu ini: chiefly, especially, for instance, in particular, markedly, namely, dan selanjutnya. Seperti kata-kata di sini. Sebagai contohnya, I live in the village chiefly to avoid the noise. Berarti kan dia tinggal di desa dengan harapan dia ingin menghindari dari kebisingan. Atau the price of the excursion is including the accommodation. Selanjutnya, sebagai generalizing, yaitu digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap pernyataan sebelumnya. Kata yang biasa digunakan yaitu as a rule, as usual, for the most part, generally, generally speaking, atau ordinary atau usually. Contohnya yaitu my father usually goes to office by car, atau unusual, he complained again. Atau bisa juga contohnya yaitu ordinarily I find the job easy but today I'm having problems. Kemudian transition word juga bisa digunakan sebagai illustration, yaitu memberikan ilustrasi pada pernyataan sebelumnya. Kata yang biasa digunakan yaitu for example, atau for instance, for one thing, as an illustration, atau illustration with, atau in the case. Sebagai contohnya, take, for instance, the case of rubber duck, atau as an example of the fail to control the inflation is the fail of government on economic sector. Kemudian selanjutnya dia bisa juga untuk mengungkapkan similarity atau menyamakan pernyataan sebelumnya dengan pernyataan setelah kata atau frase. Di mana kata yang biasa digunakan yaitu coupled with atau correspondingly, identically atau likewise, similar, moreover atau together with.
Ini adalah beberapa contoh yang kita gunakan untuk mengungkapkan similarity, yaitu the word of Ambon is forever coupled with the word of Bika, atau the new exam is longer and correspondingly more difficult to pass. Itu untuk contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya yaitu digunakan untuk restatement, yaitu frase yang memberikan pernyataan ulang. Kata yang biasa digunakan yaitu in essence, in other words, namely, that is to say, atau in short, atau yang satunya itu dengan menggunakan in brief. Sebagai contohnya, the two arguments are in essence the same, atau only one boy was absent, namely RD, atau I brief your work is disappointing. Kemudian untuk penggunaan transition word yang terakhir, di sini dia digunakan untuk sequence. Dia ngehang. Ini sequence ya. Digunakan untuk menerangkan pernyataan dengan pernyataan lainnya. Kata yang biasa digunakan yaitu at first atau first of all, at begins with, atau beberapa kata yang lain. Sebagai contohnya di sini, first of all, I would like to thanks to all of you, atau next, I also thanks to my parents for their big support. Itu adalah untuk kata-kata yang dia sebagai sequence. Yang terakhir dia sebagai summarizing. Summarizing di sini yaitu berfungsi untuk menyimpulkan sebuah pernyataan. Biasanya kata-kata yang digunakan yaitu after all, atau all in all, atau all things considered, atau briefly, by the large, atau beberapa kata yang lain yang ada di kotak ini ya. Sebagai contohnya, I find the job finally, atau in any case you work disappoint me, atau all in all you both love each other. Itu adalah untuk mensummarizing. Di sini ada pertanyaankah untuk transition word dari penjelasan yang panjang tadi? Ada berapa ya? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 14. Apa tadi? 14 penggunaan dari transition word yang biasa dipakai. Ada pertanyaankah? Apa dilanjut? Mbak Sophia, namanya siapa Mbak? Nama sesuai absennya. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk kegiatan belajar ketiga, yaitu tentang adjektif. Adjektif atau kata sifat adalah bagian dari part of speech yang digunakan untuk memodifikasi kata benda atau noun dan kata ganti atau pronoun dengan memberikan informasi pada objek yang dimodifikasi. Kemudian, kata sifat dalam bahasa Inggris biasanya terletak di depan kata benda atau kata ganti yang dimodifikasi. Terletak setelah to be dan terletak setelah objek. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis adjektif. Sebentar saya mengabsen Mbak Sophia Ulfa. Oke.
jenis-jenis adjektif. Yang pertama yaitu adjective of quality, yaitu kata sifat yang menunjukkan kualitas dari kata benda atau kata ya ganti yang dimodifikasi. Sebagai contohnya, he is a nice boy atau she is a beautiful girl. Kemudian, kedua yaitu adjective of quantity, yaitu kata sifat yang menunjukkan jumlah dari kata benda yang termodifikasi. Sebagai contohnya, I ate some rice atau he has many toys. Kemudian, yaitu yang ketiga yaitu tentang adjective of numeral atau yaitu hampir sama dengan adjective of quantity, hanya jenis kata sifat ini menggunakan angka seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebagai contohnya, they're blind mice atau two crazy girls. Yang keempat yaitu, bentar saya tak angkat teleponnya. Kenapa mbak? Oh kurang. Di kampus apa mbak? Di neng lab. Lu sampai neng diki? Eh? Oh, gak aku gak neng semua. Oh pengajian. Oh gak. Ya. Oke. Wingi mau mantuk tapi balik. Wingi Desember. Desember ku Januari. Mau Desember ke Januari. Oh enggak lah gini. Oh. Heeh. Alhamdulillah sehat. Iya sih susah. Oke, ya tak lagi nih SMP ya. Enggak apa-apa kok tak parani lah. Gampang. Sorry. Sorry. Kita lanjutkan ke demonstratif adjektif atau kata sifat yang memodifikasi kata benda atau kata ganti dengan menunjukkan pada kata tersebut dengan menggunakan this, that, this, dan those. Sebagai contohnya, this bag is not mine atau those bags are mine. Itu adalah contoh-contoh untuk demonstratif adjektif. Kemudian selanjutnya yaitu proper adjektif, yaitu jenis ini menggunakan kata-kata tertentu seperti nama tempat, nama orang untuk memodifikasi suatu kata. Sebagai contohnya, Japanese robes are called kimono. Kemudian intro